Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-muallif Dini wa dunya wal akhirah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Subhanaka la ilma lana. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah berikutnya adalah in aradta ayyakuna laka 'izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. Saya kira ini sudah sangat bisa dipahami ya dari teman-teman yang sudah membaca banyak syarah tadi. In aradta, jika menghendaki, menginginkan kamu, ayyakuna, untuk memperoleh laka bagimu izzun, satu kedudukan, kemuliaan, reputasi spiritual. Ini yang dimaksud tentu saja ya, kedudukan, kemuliaan layafna yang tidak pernah sirna, lenyap, fala tasta'izzanna, maka jangan pernah mencari kamu, menghasrati kamu bi'izin yafna, dengan atau terhadap kemuliaan yang sirna, kemuliaan yang fana, kemuliaan yang sementara. Bismillahirrahmanirrahim. In aradta ayyakuna laka 'izzun la yafna. Caranya bi antastaghniya. Dengan satu pendekatan, metodenya adalah antastaghniya an jami'il asbab. Mengabaikan, tidak berfokus kepada semua sebab. Ini tadi sudah disinggung, sangat baik ya, hukum kausalitas. Mengapa? Oleh karena biwujudi musabbibiha, karena memang ada zat yang maha menyebabkan semua sebab itu, atau memberlakukan hukum sebab akibat, apa yang oleh para ilmuwan disebut hukum alam. Kenapa? Li'annahu baqin, karena memang musabbib itu yang baka, yang abadi, yang ia tidak tergantikan, tidak terpengaruh oleh asbab-asbab. Kenapa? Asbab itu ya makhluk, lebih kurang sama dengan kita. Sehingga fayakunu, kelak menjadi ta'allukuka, kebergantunganmu, apa kebergantunganmu bihi, kepada asbab atau jami al asbab itu, izzan la yafna, kepada musabbib, kepada Allah itu sebagai kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Kemuliaan, saya cenderung memaknai kemuliaan yang hakiki itu saja ya, bukan kemuliaan yang palsu. Kenapa kemuliaan yang palsu? Ya karena selain Allah tentu saja itu palsu saja. Jika demikian, ini sekarang langkah bagi kita bagaimana? Fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. Oleh karena itu jangan pernah menghasrati, mendambakan, menginginkan kemuliaan yang fana, yang sementara, yang ia berubah-ubah, silih berganti karena sebab-sebab, karena penyebab-penyebab yang silih berganti kepadanya. Baik, sekarang metodenya bagaimana? Tadi sudah kita punya metode in aradta ayyakuna laka 'izzun la yafna. Nah sekarang fala tasta'izzanna, jangan pernah menghasrati izzun yafna, kemuliaan yang palsu, kemuliaan yang temporal ya, kemuliaan yang fana. Metodenya adalah bi antastaghniya biha mal ghaibah. Ya sudah, abaikan saja itu semua, jangan pedulikan ya.
Kemudian fala tasta'izanna bi'izin yafna. Ini redaksinya sangat istimewa ya, sangat luar biasa ini. Tadi sudah dibaca dengan bagus lah teman-teman, sudah ada peningkatannya. Apabila kita menginginkan kemuliaan yang tidak pernah sirna, pasti kemuliaan yang hakiki ini, maka jangan pernah menghasrati kemuliaan yang fana. Kemuliaan yang fana ya berubah, rusak, aus oleh masa, waktu. Ya contoh saja kedudukan lah, jabatan, harta benda itu juga. Apa kecantikan, kemudian ya reputasi dunia. Ma'al ghaibah. Apa tadi? Ma'al ghaibah diartikan apa, Nur? Itu dia, berpaling ya. Berpaling an musabbibiha dari Allah, li'annaha faniyatun, karena asbab-asbab itu ya fana juga, sama dengan kita. Fayakunu kelak ta'alluquka biha izzan la yabqa. Maka kalau bergantung ke dunia, ya kemuliaan yang kita upayakan, yang kita perjuangkan ini zaman sekarang konkret sekali dengan media sosial ya. Ya menjadi kemuliaan yang tidak kekal, tidak langgeng, tidak abadi. Yazulu bizawaliha. Ini saya pernah bikin quote soal ini. Ya, kalau kamu mencintai sesuatu karena syarat, cintamu tergantung syarat itu. Kalau syaratnya hilang, cintamu hilang juga. Ya hilang kalau sebabnya hilang. Yazulu bizawaliha, dengan hilangnya sebab tadi itu. Fa ini atazastabillah. Tapi kalau engkau mengasaskan, kalau engkau mengupayakan atau berharap kemuliaan billahi, semata-mata kepada Allah, di sisi Allah, bersamanya, bergabung dengan kemuliaannya, keagungannya, maka dama izzuka, akan abadi langgeng kemuliaanmu itu. Ya kalau mau ya ilmu saja, sudah ilmu mengabdi, punya peran di masyarakat itu meskipun kecil. Dalam posisi itu, dalam situasi itu, lam yakdur ahadun ayyuzillaka, tidak seorang pun mampu untuk menghinakanmu, merendahkanmu. Ya, bagaimana? Mama nahnu bimasbuqin, kami tidak bisa dikalahkan. Tetapi wa ini atazasta bi ghairihi, sebaliknya apabila engkau mengasaskan, mendambakan kemuliaan bi ghairihi pada selainnya, selain musabbib, selain Allah ya. Misalnya min malin au jahin, harta atau reputasi, kedudukan, kemuliaan dunia, au nahwihima, atau yang sejenis dengan keduanya. Selain harta dan pangkat itu apa? Di sini tidak disebut ya. Misalnya ada orang mulia gara-gara istrinya banyak, orang mulia gara-gara punya jabatan tertentu, punya properti banyak, misalnya aset-asetnya banyak. Bian rokanta ilaihi wa ja'altahu. Ini satu, di satu sisi tadi ya. Mu'tamidaka, dengan cara engkau bersandar kepada ghairullah tadi, dan lantas kau jadikan kepada ghairullah mu'tamadaka sebagai sandaranmu, junjunganmu, orientasi kebergantunganmu di satu sisi, dan lantas wa ghafalta, dan melalaikan kamu an maulaka pada Tuhanmu, engkau lalai kepada Allah itu, maka fala baqa ali izzika. Maka kita diajarkan bismillah ya. Kita nanti akan coba cari prinsipnya ini. Fala baqa'ul izzik, fala baqa'al izzika. Ya, sama sekali kemuliaanmu itu sirna, fana, palsu. Idz karna la baqa'a liman anta bihi mu'tazzun. Oleh karena tidak ada keabadian, tidak ada kelanggengan, tidak awet ya, tidak langgeng, tidak abadi. Liman anta bihi mu'tazzun, bagi siapapun yang kau bergantung kepada selain Allah itu. Oleh karenanya sami ba'dul arifin, ada sebagian wali, para kekasih Tuhan itu menginterogasi ya, bertanya kepada seseorang. Mendapati seseorang yang sedang menangis, fakola, maka bertanya, ini diinterogasi kepada si syakhs tadi itu. Masa'nuka, kenapa sih kamu, ada apa kamu menangis ini? Lantas syakhs tadi, seseorang tadi menjawab, guru saya telah meninggal. Fakola lahu al-arif,
Kemudian si Arif tadi menjawab lahu, bertanya lagi kepada si syakhs, lima ja'alta ustazaka mayyamud. Ini ada orang menganggap kemuliaannya berada pada gurunya. Ini kalau guru saya mati, juragan saya, junjungan saya mati, ya saya kemudian jadi orang terhina. Kenapa kamu berguru kepada yang sirna, yang fana, bukan kepada yang abadi? Artinya hubungan guru murid pun harus diasaskan kepada Allah ya. Baik, kita mulai dari potensi manusia sekarang. Misalnya nafsu. Nafsu ini kan di Quran banyak. Bermakna jiwa, diri, nafas ya, atau bermakna totalitas manusia. Bagaimana ayatnya itu? Orang ini kan dianggap seseorang sebelum ke sana. Orang ini kan dianggap seseorang. Man, atau dianggap kamu. Kamu, apa sih reputasi itu? Biasanya domirnya kan saya, kamu, dia. Ana, anta, huwa ya. Ana ini kalau tidak salah di Quran itu 67 kali. Kalau anta 71 kali. Kalau huwa cari sendiri ya, saya lupa itu. Ana, anta, huwa. Ana pertama di Quran itu Allah itu. Wa ana tawwabur rahim. Anta alimul hakim. Subhanaka la ilma lana anta samiul alim ya. Kemudian kalau huwa juga Allah juga. Jadi reputasi bahasa kita diorangkan lah. Bagus di Ibnu Ajibah tadi mengenai tanbih dan irsyad itu bagus sekali itu. Core of the core-nya lah itu. Seharusnya Allah semua. Mari kita mulai dengan potensi manusia, nafsu. Di Quran kan ada ayat yang sering kita baca berulang-ulang, wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan yang menyempurnakan jiwa itu ya. Falhamaha fujuraha. Allah mengilhamkan yang fujur dan takwa. Baik, ini dia qad aflaha man zakkaha. Apa maknanya? Apa maknanya ini? Beruntunglah orang yang mensucikan ya. Coba kita pakai dua pendekatan. Pertama, ya sudah itulah maknanya itu, mensucikan. Salah satu makna zakat ini mengembangkan, ya kan? Meningkatkan. Beruntunglah orang yang meningkatkan, mengembangkan potensinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Merugi ini kalau nan senang. Berapa kali di Quran dulu itu ya. Waqad khoba man dassa, dan merugilah orang yang mengotori. Salah satu makna dassa ini memendam. Salah satu makna dassa ini menghambat laju pertumbuhan. Jadi potensi itu harus dikembangkan sebenarnya nafsu itu. Kalau ia nafsu ammaroh ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya lawwamah ya. Kalau lawwamah sekurang-kurangnya ditingkatkan menjadi mutmainnah. Ada juga bagaimana itu? Ya ayyuhan nas atau ya ayyuhan nas atau insan ya. Ma gharraka bi rabbikal karim, yang ada begitu nas atau insan itu. Apa yang menyebabkanmu mendustakan atau membohongi? Apa yang menyebabkanmu mengelabuhi diri atau mendustakan kemuliaan Tuhanmu, keagungan Tuhanmu yang murah hati? Ma gharraka bi rabbikal karim. Dia yang allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang menciptakanmu, menyempurnakannya, penciptaan itu ya, fa'adalak, dan membuatmu cenderung pada kebaikan. Oke, berarti secara potensial manusia itu cenderung baik. Jadi nafsu dalam itu arti potensi. Kalau di jihad itu nafas ini anfus maknanya totalitas manusia. Jadi kalau diartikan jihad itu dengan harta dan jiwa, saya kira itu mempersempit ya. Yang betul adalah dengan semua totalitas. Kita punya waktu, berjuang dengan waktu. Punya reputasi, berjuang dengan reputasi. Maka di sini perlu didudukkan. Nah, ada cerita bagus sekali. Saya kira teman-teman masih mengingat cerita ini, yakni seorang filsuf bernama Ibnu Tufail. Apa karyanya itu? Hayy ibnu Yaqzan ya. Hayy bin Yaqzan.
Hayy ibnu Yaqzan, Hayy bin Yaqzan. Di situ ada 2 jazirah, ada 2 pulau. Satu pulau ditempati raja, punya ya penduduknya banyak, umatnya banyak lah, rakyatnya. Kemudian ini cerita disenangi sekali oleh Dayat ya. Dia punya putri yang cantik, mencintai lelaki biasa seperti Harry. Tetapi lelaki biasa ini pria yang tidak dihasrati. Sudah, singkat cerita, kawin mawin lah itu, menikah ya. Dayat ya, sudah kabur itu. Karena kelahiran seorang anak ini tidak dihasrati, maka dihanyutkanlah ke sungai. Kata si lelaki yang sok-sokan kepada Allah itu ya, Tuhan, engkaulah yang menciptakan cinta ini, maka buah cinta ini kutitipkan kepadamu, berkenanlah engkau untuk merawatnya. Dihanyutkanlah itu ke dalam peti ya. Kalau sekarang kardus saja ya, lebih dramatis, itu lebih Indosiar ya. Lebih Indosiar, kardus lah itu. Dihanyutkan dari pulau tadi ke jazirah itu pulau mananya. Ke jazirah yang di ujung sana itu yang kelihatan itu. Di ujung sana yang kelihatan. Sudah. Kemudian di pulau itu sudah menunggu seekor rusa atau kijang. Meraung-raung, menangis-nangis kijang itu mencari anaknya yang hilang. Tiba-tiba ditabrak-tabrak lah dengan kaki depannya itu, terbukalah kardus itu, dilihatlah bayi yang masih merah dan menangis. Tiba-tiba siapa? Si Bunda Kijang atau rusa tadi sesegera mungkin membuka BH-nya supaya lebih Indosiar ini, membuka BH-nya, disusukanlah itu. Wah, dia mempraktek. Disusukanlah itu. Tentu pakai sedotan Nur ya. Tidak, langsung itu. Disusui, singkat cerita tumbuh menjadi kanak-kanak, lalu menjadi remaja. Akalnya mulai berfungsi. Ini dunia ini teratur katanya. Jadi seorang lelaki yang diasuh anak rusa. Dayat lah katakanlah lelaki itu. Itu kan ada nasibnya 2 orang yang saling mencintai gimana Pak? Itu kan Indosiar. Ini bukan Indosiar, ini cerita filsafat ini. Disusui, membesar ya, bertambah besar, bertumbuh itu. Kemudian iya, membesar ya. Tadi adegan dibuka BH-nya tadi ya. Nah, Ibu Bunda Rusa membuka BH tadi, disusui. Kemudian ini dunia ini teratur, pasti ada penciptanya. Teratur, rapi, damai, harmoni ya. Jangan lihat ceritanya, nanti pesan setelah cerita ini apa kata Failasuf Ibnu Tufail ya rahimahullah ini. Setelah itu, setelah mulai dewasa dia melihat itu di seberang sana pulau kok ada kelap-kelip lampu ya kalau malam. Dia ingin ke pulau itu. Maka dibuatlah perahu atau rakit ya, cadik menyeberang ke pulau itu, dan dilihat di sana banyak begundal-begundal, Lubis yang penipu, Bahri yang garong, kemudian Niko yang menerkam sesamanya, kemudian siapa lagi, Maulana ya yang mengibas-ngibaskan rambutnya sembari ngintip Fauzi Mandi dan seterusnya. Hafiz juga ya, Hafiz gelap terbitlah terang. Ini kok banyak penjahat di sini Pak. Maka dia pulanglah ke pulaunya yang tempat di mana ia disusui oleh Bunda Rusa tadi itu. Bunda Kijang lah ya. Kelak Kijang ini menjadi nama mobil ya di Indonesia itu. Kijang itu kerjasama Indonesia-Jepang, lalu dikasih nama Kijang. Nah, apa maknanya? Singkat saja. Apa maknanya? Manusia ini tanpa intervensi dari luar, pada prinsipnya dia baik. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala gitu. Ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu durhaka pada Tuhanmu yang maha welas asih tadi itu. Berarti dunia ini, kehidupan ini yang penuh kontaminasi itu, karena pada prinsipnya kita baik. Kalau pada prinsipnya kita baik, tadi itu loh, orang tidak ngapa-ngapain, dia sudah menghasrati Tuhan. Nah, cerita sehubungan dengan ini adalah seharusnya kita sesering mungkin merayakan Idul Fitri. Sesering mungkin mengupgrade fitrah kita, makanan-makanan rohani kita ya, sesering mungkin itu untuk sekurang-kurangnya melakukan 2 hal. 1, ia rindu kepada musabbibnya. Tidak terpedaya pada asbab, di sana kok terang, di sana kok berkilau. Nah, saya mengilustrasikan kehidupan yang seperti ini di Cerpen dulu ada kota lampu yang bertengkar itu ya, sampai pagi bertengkar di kota lampu itu. Orang mencari izun yafna,
Padahal seharusnya, nah hai ini ingin mencari, berada dalam posisi la tasta'izan nabi izin yafna. Karena ia lebih menghasrati izun la yafna. Kemuliaan yang hakiki. Jadi manusia ini terkontaminasi oleh kehidupan luarnya sebenarnya. Jadi jiwa kita ini baik, kemudian diri kita ini suci, fitrah kita baik, fitrah bermakna diri, natur kita, nature, maupun fitrah bermakna agama. Nah, kehidupanlah yang mengotori ini semua. Lebih-lebih kalau nafsu ini nanti bekerja sama dengan setan, maka setan itu kan disebut khutuwat kan ya di Quran ya, langkah-langkah itu. Tujuannya supaya kamu ndak untung. Kalau ndak untung besar, kamu supaya untung kecil saja. Kalau ndak untung kecil supaya kamu rugi. Udah saya sholat ini, iya deh sholat tapi jangan jamaah itu. Enggak, saya tetap jamaah. Iya kamu jamaah tapi jangan sholat sunnah itu. Iya saya sholat sunnah tapi habis itu kamu onani loh ya. Terus begitu, pokoknya supaya kamu rugi, supaya kita merugi itu. Nah, patut digarisbawahi begini, kenapa kita banyak menghasrati sesuatu yang kelak memerdaya kita? Izzun la yafna itu, baik mal maupun jah. Pertanyaan pertama ini sebenarnya autokritik ya, pertanyaan yang tidak usah kita jawab. Adakah orang mulia gara-gara ilmu? Ada, tapi tidak sedikit pula yang menyalahgunakan pengetahuan itu. Banyak juga orang dianggap mulia karena gara-gara hartanya, tapi tidak sedikit pula orang yang terjerumus gara-gara hartanya. Jadi baik berilmu berharta, mempunyai kedudukan yang tinggi, kalau ia ini atazasta billahi dama izzuka. Kalau kita mengasaskan, menghasrati kemuliaan di sisi Tuhan, ya sama dengan perempuan, emak-emak datang kepada siapa temannya Bahri itu? Apa? Ripan ya. Ah ya, ya. Bang nikahi aku karena Allah bang, nenek-nenek lah misalnya. Dama izzuka. Baik, kenapa orang menghasrati izun? Kenapa? Jiwa kita ini luhur memang, jiwa kita ini suci. Kita ini makhluk rohani. Jadi kita jangankan itu ya, lagu-lagu, musik-musik. Kita tidak suka musik-musik yang receh-receh loh sebenarnya ya. Atau gini saja, Anda jalan dengan perempuan, Nur ya, perempuan. Jangan ini muid sajalah. Muid jalan mengantarkan ibunya. Kira-kira sembunyi-sembunyi nggak itu? Pakai topeng nggak Anda itu? Mengantarkan ibunya, neneknya, adik perempuannya kalau punya. Tentu dia santai saja. Tapi kalau jalan dengan pacarnya, jalan dengan pacar, sembunyi-sembunyi kah? Itu hati kita itu nolak pada najis itu, pada maksiat itu. Oh gimana ini ya? Maka dibuatlah satu adegan-adegan yang menjadi ransel dari belakang. Fauzi ya. Jadi coba Anda jalan dengan siapalah. Selingkuhan Anda dengan ya Yogi menertawakan itu jiwa kita ini nolak kemaksiat itu loh. Tapi begitu sudah terbiasa ya enak-enak saja. Kehidupan di kota-kota, misalnya di kota Lampu itu belakangan ditambah lagi karena ada falah kota katok ya, yang di sana berhamburan katok semua itu. Tidak ada lagi ada beban, dia merasa nyaman saja. Wih maksiat. Nah itu dia, makanya nafsu lawamah itu kan nafsu pertengahan kan. Jadi kalau kamu baik, kamu kan soleh, ya sesekali lah maksiat itu. Tapi begitu kamu bermaksiat, nanti dia menyalah-nyalahkan kamu juga. Anda akan disalahkan juga. Loh, kamu kan sudah santri, di buku wiritan kamu kan maha santri, kamu kok masih marah-marah gitu sih ya. Nah lalu menyesal lagi nanti itu kan. Kenapa? Dengan menyesal itu tujuannya supaya stagnan. Nah maka betul kalau kata Imam Al-Busiri itu, jangan biarkan nyusu berlama-lama, kasih saja kamuflase itu. Jadi sebenarnya katanya kalau bayi itu disapih itu kan nangis-nangis, meronta-ronta si bayi, betul kan Nur ya? Anda kan berhenti nyusu, kalau bisa kan nangis kan, meronta-ronta itu. Tapi sebenarnya Bunda Rusalah yang lebih meronta-ronta karena berhenti menyusui Dayat tadi itu. Semoga Anda menangkap intisari cerita ini ya. Paham enggak Nur itu?
sulit dipahami, ya sudah. Jadi kalau ada anak misalnya, ini kan anak nyusu Nur ya, ini ya, BH-nya lah, BH begitu. Karena ikatannya sudah dilepas. Kan Anda nyusu di sini, Anda menyusu ya. Kalau ibu berhenti menyusui anak, itu yang lebih tersiksa ibunya sebenarnya. Tapi kan ibu harus profesional. Maka doktrin kata bapaknya itu, loh itu bukan punya anak saja, itu juga punya bapak, betul kan? Maka kelak ditemukan satu jenis penyakit namanya kanker payudara. Rupa-rupanya setelah diteliti keracunan tembakau. Itu pasti ulah bapaknya itu. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan sebenarnya. Bukan itu Nur, intinya bukan itu. Intinya jiwa kita ini baik. Yang kita hasrati itu Allah itu. Kalau kita menghasrati mulia, jabatan, harta benda, itu bersama Allah itu. Bersih suci kan kita kan ya, berarti itu kan baik kita kan. Maka mengapa kita kotori dengan izzun la yafna? Kenapa kita kotori dengan hasrat-hasrat, dengan nafsu-nafsu yang... Nah, kembali inti yang mau saya sampaikan adalah ya sudah tetap ngaji saja. Ya membaca firman Tuhan, ngaji kitab-kitab seperti ini itu kemuliaan yang sungguh-sungguh hakiki. Izzun la yafna tadi. Nah, sebagai catatan penutup dari kisah Hayy ibnu Yaqdhan tadi itu, Hayy ibnu Yaqdhan, ada satu lagi simpulan menurut saya menarik ini, dan buku ini banyak diterjemahkan ya. Manusia mendapati dirinya tadinya ya mengamati asbab-asbab, itu syariat lah itu ya, standar itu. Tapi ada juga orang yang langsung memandang pada musabbib itu. Ya gara-gara Allah lah maka semesta ini ada. Jadi semesta ini gara-gara ya ada semesta ini berarti meniscayakan adanya Tuhan. Karena Tuhan pencipta lah maka kita diciptakan dan seterusnya itu. Jadi ada yang memandang asbab, ada yang memandang musabbib itu. Ada yang memandang rezeki, ada yang memandang ar-razzaq. Ada yang memandang mawahib ya. Ada juga yang memandang dia zat yang al-wahhab. Nah, mari kita jangan terpedaya dalam hidup ini kepada yang sementara-sementara. Pada apa sih kenikmatan dengan apa bisa nafsu ini ditahan? Menurut Anda? Nggak bisa. Coba Anda nggak nikah, tersiksa. Lihat bentuknya Heri. Sudah umur berapa? 32, oke. Anda tidak menikah itu tersiksa. Ya maka menikahlah tapi karena Allah itu. Paham ya maksudnya ya. Jangan karena kelamin itu. Seandainya betul loh ya kelamin, coba Dayat kesodorkan kelamin, dibuat mainan pasti gitu ya. Sodorkan kelamin itu. Anda lihat saja itu jijik loh bentuknya itu loh ya. Iya, bab istinja memang itu. Ngajinya baru bab istinja itu. Kelamin itu nampak sedemikian memukau bagi Anda karena ada di tempatnya, payudara. Coba di sini. Ya nyedot itu Dayat itu. Ada di sikut ini kan. Ada di kepala, bisul namanya itu. Wah, itu didesain sedemikian rupa. Siapa Man? Itu kelamin sampean di mana? Jawab cepat. Itu kan tersembunyi kan ya. Oh di bawah. Oh kelaminnya di lantai 1 ya. Ya, nanti pakai tang saja, pakai bendrat juga boleh itu. Itu sudah tersembunyi ya. Seandainya kelamin itu di ujung jarinya Dayat, dia naik bis pasti begini-begini. Iya kan? Mainan-mainan apa itu disentil-sentil itu. Itu memang luar biasa ya Allah mendesain supaya tersembunyi. Kamu jangan nakal itu. Hati-hati itu ya. Kemudian kata Heri ini jarang dipakai Pak katanya. Baik, saya kira demikian. Jadi jangankan itu ya, kaki kita ini pakai sandal kanan semua itu enggak enak. Nah, lalu kenapa ada orang nyaman bermaksiat? Dia sudah terbiasa itu. Sudah mati nuraninya itu.
Nah, jadi kalau ngaji ini tujuannya semata-mata niatkan karena Allah itu. Betul kalau aturan pesantren itu tajdidun niyah ya. Sudah bismillah saja, enggak usah mikir yang lain itu. Ada juga begundal-begundal macam Adnan itu. Pak, kalau saya terkenal bagaimana? Terkenal nanti dipikirin sekarang. Itu izun yafna. Bahkan bukan izun, yafna saja sudah itu. Ini nanti kalau saya terkenal bagaimana? Lalu dia melatih tanda tangan ya. Saya nggak tahu, saya nggak sebut siapa, tapi ada santri baru. Tanda tangannya dikerdus-kerdus, banyak sekali dulu itu. Sebut saja Nafis ya. Banyak ditandatangani semua itu. Ternyata keterampilan bertanda tangan itu dibutuhkan nanti ya, kalau ada acara bedah buku dan lain-lain. Nah, jadi mengaji, berderma, berbakti, apa saja itu, bismillah itu, niatkan karena Allah itu. Maka tidak ada yang mengalahkanmu nanti itu. Kalau ada orang mengusirmu, ya Allah tuan rumahnya. Siapa bisa ngusir Allah itu? Kalau ada orang menyepelekanmu, Pak, senjata saya diambil, kelamin saya. Maka Allah sengaja memilihmu menjadi senjatanya ya. Sudah masalah paham di fan itu. Nah, baik fayakunu ta'alluquka biha izzan la yabki bal yazulu bizawaliha. Ya, kemuliaan akan hilang, silih berganti, orang yang kita cintai akan mati, bahkan tubuh kita akan rusak. Kan ada pemuja tubuh ya. Ada pemuja tubuh, pemuja ketampanan itu. Artis-artis model-model ini sampai tidak mau makan, membentuk tubuh sampai segede-gede sapi misalnya, kerbau. Kan ada atlet kan ya, badannya dibentuk sedemikian rupa, sedot lemak. Heri itu suruh sedot lemak sama Bahri itu kan ya. Iya, sampai ada orang, ada penyakit. Sekarang ada 3 penyakit ya. Penyakit karena harus kan artis-artis ya, sosialita ini harus tampil baik di depan kamera. Ada 3 penyakit dalam psikologi itu. 1, megalomania. Mengagumi dirinya sendiri sedemikian rupa sampai ya pokoknya narsistik sedemikian rupa ya, pemujaan pada diri sendiri. Maka dia berbuat sesuatu tergantung followersnya, permintaannya itu. Nah, sudah. Yang kedua ada penyakit anoreksia nervosa, penyakit takut gemuk. Penyakit takut gemuk gitu. Jadi foto-foto model itu makan tisu kadang itu. Dia makan pisang saja seharian itu. Nanti perilakunya berubah menjadi beruk ya, bonobo itu. Ada penyakit takut gendut, takut gemuk itu, anoreksia nervosa itu. Pengaguman pada diri sendiri, kemudian ada penyakit takut gemuk ya. Kemudian dia khawatir kehilangan statusnya sebagai, tidak ada sindrom ya, apa sindrom itu. Dia khawatir kehilangan reputasinya. Waduh, kalau saya, nah ini maka pertanyaan terakhir tadi, kenapa kamu berguru kepada orang yang mati, yang sirna kemuliaannya? Kenapa tidak kamu berguru kepada orang yang memperjuangkan izun la yafna? Baik, saya kira demikian, wallahu a'lam. Nanti bisa dipelajari lagi ya kisah Ibnu Tufail tadi ya. Kalau ada pertanyaan kita persilahkan.